Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati rekan-rekan guru, tenaga pendidik di SDN 013 Penajam, dan juga narasumber kita pada forum diseminasi tentang modul budaya positif. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Kebetulan di angkatan 9 ini SD kita ada 2 peserta, yaitu saya sendiri, Pak Mubarok, dan juga Ibu Desi. Pada kesempatan kali ini izinkan kami nanti akan menyampaikan materi terkait dengan budaya positif, dan insya Allah waktu untuk kita jalani pada seminar kali ini adalah selama 60 menit ke depan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan, memberikan pengantar tentang agenda kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta tendik di SDN 013, kemudian kepada Bapak Ibu yang di sini sebagai narasumber untuk CGP angkatan ke-9 yang terhormat. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pada siang hari ini Bapak Ibu berkumpul di ruangan kelas di SD 013. Di sini dikumpulkan guna mengikuti sosialisasi atau diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-9 ya, tentang penyebaran informasi yaitu modul budaya positif yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu dari narasumber yaitu dari SDN 013, Bapak Mubarok dan Ibu Desi Nukia. Jadi nanti untuk Bapak Ibu saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya 1 jam ke depan untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber Bapak Mubarok dan Ibu Desi Nukia dalam pemaparan modul budaya positif. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yaitu Bapak Mubarok dan Ibu Desi Nukia yang kali ini akan memaparkan CGP yaitu desiminasi CGP angkatan 9. Mudah-mudahan dalam kesempatan siang hari ini dapat berhasil dengan baik dan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita berdoa semoga teman kita berdua nantinya bisa menjalani atau bisa lulus dengan hasil
hasil yang memuaskan. Amin. Kemudian tidak panjang lebar karena nanti waktu untuk Bapak dan Ibu berdua itu agak lama. Jadi acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi acara ini sudah kita buka bersama-sama. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak narasumber dan Ibu narasumber kita tercinta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan perkenannya untuk membuka acara diseminasi pada siang hari ini. Langsung saja kita akan menuju ke narasumber yang pertama, Ibu Desi Dovia, yang akan memaparkan materinya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Ibu Desi kami persilakan. Terima kasih Bapak Mubarok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua sudah berkenan hadir pada hari ini untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Masih semangat ya Ibu-ibu, Bapak? Semangat. Baik. Jadi kali ini kami sebagai CPP Angkatan 9 akan berkolaborasi untuk memaparkan mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami pelajari dan juga sebagian besar sudah kami terapkan di kelas kami. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, ada 7 konsep utama dari budaya positif tersebut. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, keempat ada motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, keenam ada keyakinan kelas, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Kita akan bedah satu persatu Bapak dan Ibu dari konsep budaya positif tersebut. Dimulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, yang paling pertama ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran di era saat ini itu berbeda dengan era yang terdahulu. Kita tidak bisa menyamaratakan pembelajaran kita dengan zamannya kita. Kalau zamannya kita mungkin bisa disebut dengan zaman kolonial, di mana semua masih kemauannya guru, semua masih maunya guru. Apa yang kita inginkan itu yang kita ajarkan. Apa yang kita inginkan itu yang murid-murid harus tahu dan harus lakukan. Nah, kalau sekarang kita tidak boleh seperti itu lagi. Pembelajaran sekarang itu harus berdiferensiasi. Apa artinya berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu adalah artinya kita mengakomodir, kita memenuhi kebutuhan murid-murid kita di dalam kelas. Mereka perlunya apa? Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan murid? Ada 3 caranya. Yang pertama, kita perlu melihat kesiapan belajarnya dulu. Setiap murid itu punya kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada yang murid itu cepat belajarnya jadi bisa cepat lanjut, ada yang mungkin harus pelan-pelan, ada yang mungkin lambat. Jadi kita harus tahu dulu kesiapan belajarnya sebelum kita melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada juga yang bisa dilihat dari minat. Anak-anak itu belajar sesuai dengan minatnya. Jadi kita harus membuat pembelajaran itu menarik, biar mereka itu minatnya itu timbul pada saat belajar. Tidak lagi seperti dulu yang kita harus menggunakan baca buku teks, habis itu kerjakan soal, tidak seperti itu. Jadi kita harus mengubah, merancang pembelajaran kita di dalam kelas, mereka itu senang, biar mereka itu suka belajar. Kemudian ada juga dengan profil belajar. Nah, ini sudah kita lakukan ya Bapak dan Ibu dengan cara melakukan asesmen diagnostik di awal tahun pembelajaran. Jadi kita di dalam asesmen itu sudah terpaku
bagaimana gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Nah, itu sudah terangkum di situ. Kemudian, apabila pembelajaran itu sudah berdiferensiasi, maka akan timbul yang namanya iklim positif. Iklim positif itu akan timbul dan di dalamnya akan mencerminkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5 profil pelajar Pancasila yang kita tahu. Apa saja Bapak dan Ibu? Yang pertama ada Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Nah, jika pembelajaran itu berdiferensiasi, pasti di dalam sebuah iklim yang positif akan tergambar secara nyata bagaimana profil pelajar Pancasila itu terbentuk. Memang agak susah bagi kita, memang susah karena namanya karakteristiknya murid beda-beda ya keuangan. Nah, tapi kita sebagai guru harus berusaha bagaimana caranya agar merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, nah, di sini yang kedua ada mengenai disiplin positif. Disiplin di sini adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan individu atau kelompok. Kata disiplin sendiri mungkin kalau terdengar di telinga kita itu agak sedikit menakutkan atau mungkin merasa tidak nyaman karena kata-kata disiplin itu kayaknya gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau seseorang itu disiplin yang terbangun dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya, dia tidak akan merasa kesusahan untuk menjalankan nilai-nilai tersebut. Jadi, kita itu sebagai seorang guru memiliki tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Hal tersebut akan berdampak pada perilaku murid yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi, bagaimana cara kita sebagai guru menimbulkan motivasi tersebut? Motivasi intrinsiknya, kemauannya dia dan dalam dirinya dia percaya dan yakin bahwa apabila dia melakukan tersebut maka itu sudah sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya, bukan karena iming-iming sesuatu. Jadi yang namanya disiplin positif bukan karena dia melakukan itu bukan karena dia ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian atau menghindari hukuman. Nah, seperti itu. Biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu karena mungkin dia takut atau karena mungkin dia mendapatkan sesuatu. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus membangun yang namanya disiplin positif agar anak-anak itu melaksanakan nilai-nilai kebajikan tersebut tidak berdasarkan iming-iming apapun, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ketiga ada penguasaan, keempat ada kebebasan, dan kelima ada kesenangan. Nah, untuk yang pertama, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar, yaitu salah satunya bertahan hidup. Setiap manusia pasti melakukan apapun, cara apapun untuk bertahan hidup, untuk tetap melangsungkan kehidupannya. Ya, dan itu juga yang akan terjadi di anak-anak kita, anak-anak murid kita. Itu yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia juga memiliki rasa ingin dicintai, disayangi, diterima oleh lingkungannya, dihormati, dihargai. Jadi hal tersebut juga akan ada pada anak-anak murid kita. Jadi kita juga harus memahami hal tersebut. Anak-anak itu ternyata mungkin ketika ada anak yang di dalam kelas itu
dia motivasinya kurang, mungkin kita perlu melakukan pendekatan kepada diri. Apakah dia itu kebutuhan bertahan hidupnya kah yang perlu diperbaiki, atau kebutuhan kasih sayang? Siapa tahu dia di rumah memang kurang kasih sayang sama orang tua, karena mungkin saudaranya banyak, jadi yang ini tidak diperhatikan. Nah, itu kita perlu tahu, karena setiap anak itu kadang punya problemanya masing-masing, sama seperti kita ya, kayak orang tua juga punya masalahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu merasa menjadi pemimpin di dalam sebuah pembelajaran atau apapun. Kemudian selain itu dia juga merasa menjadi pelopor dalam suatu kegiatan, ini penguasaan. Jadi kita juga harus memberikan itu kepada anak-anak. Kita harus tahu yang suka bicara, yang suka tampil ke depan, kita harus kasih mereka itu wadah agar mereka tersalurkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Setiap manusia itu sama dengan anak-anak perlu kebebasan. Mereka tidak bisa kita kurung dalam satu waktu, dalam satu jam tertentu, kita diamkan saja, kemudian kita rancang pembelajaran sesuai yang kita mau, tidak seperti itu. Karena kadang mereka itu perlu kebebasan. Mereka itu kadang kalau anak SD saya perhatikan mereka semuanya banyak di luar daripada di dalam kelas. Bosan kalau di dalam kelas. Nah itu kita harus memahami kebutuhan itu. Kita harus kasih mereka jalan tuh gimana caranya pembelajaran itu dikombinasi dengan kebutuhan dasar mereka. Terus yang kelima, yang paling terakhir yaitu kesenangan. Anak-anak itu juga sama seperti kita perlu kesenangan, kita perlu happy. Gimana caranya biar kita happy? Kalau misalnya ada yang perlu mendengar musik atau melihat sesuatu atau healing ya, kalau kita biasanya di jalan-jalan. Bagaimana kita merancang pembelajaran di sekolah biar anak-anak itu merasa senang seperti itu. Jadi memang 5 kebutuhan dasar manusia ini juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kalau anak-anak itu sudah merasa terpenuhi di dalam kelas, dia akan mengikuti apa yang sudah kita rencanakan bersama, bukan yang kita rencanakan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia ini ada beberapa nanti yang akan saya bahas. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengertian dulu dari motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi sebuah motivasi itu akan timbul dari seseorang kalau dia melakukan itu dengan maksud tertentu, dengan tujuan. Tidak mungkin orang itu melakukan sesuatu cuma-cuma, pasti ada tujuannya. Kita belajar, tujuan dari belajar untuk apa? Dapat ilmu. Kalau dapat ilmu bisa kita transfer ke orang lain. Dan seperti itu juga motivasi tersebut. Nah, ada 3 yang mendasari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, karena dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid itu tuh disiplin kalau dia takut sama gurunya. Dia takut dihukum. Nah, dia takut dihukum, makanya dia disiplin. Nah, itu adalah motivasi. Betul ada motivasi, tapi bukan dari dalam diri, tapi dari luar, pengaruh dari kita, bukan dari diri sang anak. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga sama dengan yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Walaupun sebenarnya positif, menghindari imbalan atau penghargaan dari orang, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya kedengarannya positif, tapi ternyata si anak ini disiplin
Karena ada pengaruh motivasi dari luar, ada sesuatu yang dikasih sama bapak ibu gurunya. Dia melakukan sesuatu yang baik, tapi karena entah itu mau dapat hadiah atau mendapat nilai yang bagus, nah makanya dia melakukan sesuatu yang baik. Nah, itu juga motivasi dari luar atau ekstrinsik. Yang harus kita pahami, yang harus kita cermati adalah di bagian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang harus kita tanamkan ke anak murid kita. Bagaimana mereka melakukan disiplin itu karena dia menghargai dirinya, dia memahami nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Jadi kalau mereka sudah paham tentang itu, yang akan timbul adalah motivasi dari dalam diri, bukan lagi dari luar. Mereka menyapu, tahu menyapu itu untuk menjaga kebersihan, bukan lagi karena kalau nggak nyapu dimarahin guru atau dihukum guru. Kalau menyapu nanti dapat nilai bagus, tidak seperti itu. Kalau menyapu berarti saya sudah menjalankan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Memang susah, Bapak dan Ibu, susah sekali, apalagi kita di sekolah dasar. Itu memang PR kita yang sangat berat. Tapi kalau kita tidak mencoba terus-menerus, kita tidak akan tahu hasilnya. Bagaimana itu akan berdampak ke mereka, ke kehidupan selanjutnya. Karena anak itu adalah sesuatu yang nantinya akan berkembang. Dia akan berkembang sesuai kodratnya dia, kodrat zamannya dia. Jadi bagaimana kita yang menuntun mereka untuk mengarahkan mereka mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini bisa dilihat ada hukuman dan penghargaan. Ini adalah salah satu penerapan konsep disiplin yang nantinya menurut itu akan mendapatkan identitas gagal. Kenapa dibilang gagal? Karena dia melakukan itu tidak berdasarkan kemauan yang ada dalam dirinya, motivasi dari dalam dirinya. Yang pertama ada hukuman. Seorang anak menerapkan konsep disiplin karena satu, tidak nyaman. Merasa tidak nyaman kalau kita menghukum itu pasti anak-anak itu merasa perasaannya pasti tidak akan nyaman, tidak akan suka, tidak akan bahagia, merasa malu seperti itu. Kemudian memaksa. Hukuman itu kan bersifatnya memaksa. Kalau kamu nggak mau, berarti kamu harus dihukum seperti ini, seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Murid menjadi takut. Dia tidak melakukan kesalahan karena dia takut, bukan karena dia sadar itu harus dia lakukan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia akan malu. Kalau misalnya ketahuan dihukum, kelihatan sama teman-temannya, dia akan malu. Dia akan menjadi, kemarin habis dibeliin sama ibu ini, saya nggak berani mau masuk kelas, gimana, dia akan jadi malu. Dan psikisnya yang akan terganggu. Kemudian menyakiti. Secara tidak langsung hukuman itu menyakiti. Dia nggak ngomong, tapi mungkin di dalam dirinya dipendam. Nah, suatu saat itu bisa meredam namanya emosi seseorang. Orang sabar apapun, suatu saat itu pasti akan beda. Betul, Bu Mis? Ya kan? Iya, betul. Ya kan, Misrin? Ya. Orangnya sabar terus-terusan. Tapi kalau itu dia terus ditekan atau apapun, pasti suatu saat akan berubah. Pakai kelas rendah itu kan ya. Kelas rendah itu kan biasanya ada nih, contohnya kayak kelas saya itu kan kita tahu itu yang gimana ya, kalau diajak ngomong anak itu juga nggak mau menatap kita, nanti ada kalau dia bingung gitu, kadang-kadang susah ngasihan. Kalau kita dimulai kita ada ngomong apa sih kembali,
Tapi kalau kita sabar, jangan dia malah nggak mau. Sudah masih gitu. Jadi kita pakai apa ya, cara dengan cara nggak harus lagi gitu, kayak keras gitu, mengancam, mengancam. Karena kan banyak ternyata banyak masalah perbedaan. Seperti kemarin, Jadi saya juga kelas saya juga ada seperti itu suara. itu kan masih kelas rendah, malah dia transisinya dia ke sampai ke SD itu masih berbeda. Kalau kelas tinggi kan sudah melewati ini apa satu plus dua. Kalau bahasa tadi kan memang masih prosesnya kan, prosesnya di awal. Memang yang kita perlu betul-betul ekstra kalau di awal. Kita sebenarnya kan tanya-tanya, guru TK-nya banyak yang ngomong, memang dia itu bu TK itu begitu, sama gurunya juga dibiarkan, nggak diajaknya ngomong. Berarti ada kebutuhan. Nah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di sini dari sang anak. Dan memang kalau seperti itu perlu kita penuhi di dalam kelas. Kan ketika transisinya dia ke SD. Iya, betul. Karena kalau anak itu misalnya kebutuhan itu kita tidak penuhi, dia kita diamkan aja, dia tidak akan berubah kan seperti itu terus. Iya, berarti kebutuhan akan kasih sayang yang kurang. Nah, selanjutnya ada penghargaan. Nah, ini kemarin saya juga ternyata keliru kepada Ibu. Saya di semester kemarin itu membuat sebuah bentuk penghargaan buat anak-anak. Namanya bintangku. Di situ anak yang mendapatkan bintang paling banyak itu akan saya berikan sesuatu. Ternyata ketika saya mempelajari modul 1.4 itu ternyata tidak boleh. Kita nggak boleh lagi ngasih penghargaan ke anak dengan cara hanya beberapa orang. Iya, karena nanti menimbulkan kecemburuan, tidak efektif, dapat merusak hubungan seperti biasa. Ya, dapat mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem rating. Kalau rating kita sudah tidak ada ya, Bapak dan Ibu sudah tidak boleh, karena itu salah satu juga cara mematikan potensi yang ada pada anak. Jadi orang tua itu terpatok sebenarnya ya peringkat 1, peringkat 2 dan dilihat itu kan anak itu sudah tidak boleh lagi. Ya itu padahal makanya setiap kali mungkin kita belajar apa selalu kita bilang kan, ranking itu tidak perlu. Karena anak itu berkembang sesuai sama potensinya. Kita nggak bisa menyamaratakan si A sama si B. Belajarnya aja beda, minatnya aja beda, beda. Kita nggak mungkin menyamaratakan. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang masih bertanya masalah lagi, mungkin kita bisa kasih penjelasan bahwa nantinya anak-anak itu berkembang sesuai potensinya. Tidak perlu melihat dia bagusnya di mana, dia naiknya di mana, tidak seperti itu, karena dia punya potensinya masing-masing. Anak yang gagal di matematika belum tentu gagal di olahraga. Anak yang gagal di bahasa belum tentu dia gagal di pelajaran lain. Jadi memang kita yang perlu mengasah potensinya mereka. Nah ini sebenarnya boleh saja ibu-ibu, bapak-bapak pakai penghargaan boleh sebenarnya. Tapi caranya adalah semua harus dapat. Jadi penghargaan itu semua anak harus dapat. Kalau memang nanti bapak dan ibu pada saat kenaikan kelas membuat penghargaan, membuat sertifikat nih buat anak-anak, jangan hanya membuat satu sertifikat misalnya juara 1, 2, 3 enggak lagi. Jadi dia si A ini aktif atau enggak. Kalau dia paling aktif di kelas tulis jadi teraktif. Berapa orang yang aktif boleh dikasih sertifikat itu. Atau misalnya yang satunya lagi terkreatif, jadi sama pembelajaran kita lihat mana yang paling kreatif. Nah itu boleh kita kasih penghargaan. Jadi semua sama rata, sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan. Dia paling aktif, kita bisa kasih sertifikat paling aktif.
Dia kreatif, kita bisa kasih kreatif. Dia paling cepat misalnya, atau dia paling disiplin, kita bisa kasih itu. Iya, betul. Jadi memang kita boleh kasih penghargaan, tapi disamaratakan untuk semua anak sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti itu. Jadi tidak lagi kita kasih misalnya kayak kemarin saya yang bintangnya dapat sekian, dapatnya ini, yang bintangnya sekian, dapatnya ini, yang bintangnya sekian, dapatnya ini. Ternyata itu salah. Ternyata secara tidak langsung teman-teman yang lain, walaupun semua kemarin dapat, tapi itu kan bentuknya berbeda karena saya masih mengelompokkan 1, 2, 3, 4, 5 dan yang lain sama rata. Itu ternyata sama setelah saya belajar ini. Nah, selanjutnya ini konsep identitas belajar. Nah, di sini ada 2 konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada namanya konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi beda dengan hukuman ya Bapak dan Ibu. Kalau hukuman itu contoh, Miss Rina tidak mengerjakan PR. Jadi Miss Rina harus hormat di tiang bendera selama 15 menit. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu adalah hukuman. Kalau seperti ini misalnya Miss Rina tidak mengerjakan PR dan Miss Rina harus mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Berarti konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu kita memberikan sesuatu tapi tidak sesuai dengan rancangan awal. Jadi misalnya dia PR, tapi yang kita hukum dia harus dengan fisik. Kayak tadi hormat bendera, keliling lapangan, push up, itu zaman kita dulu seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami pada saat mungkin zaman dulu masih kayak gitu ya Pak. Tapi itu memang berlaku. Tapi buat hasilnya di depannya jangka panjang kita harus mencari lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang, saya ini contoh kayak saya kan memberikan peraturan yang piket di luar itu tidak boleh terlambat. Nah, apabila dia tidak piket, dia harus piket di tempat lain. Nah, kebetulan saya tentukan di WC. Karena saya tentukan di WC, akhirnya anak-anak itu berbondong-bondong turun lebih pagi. Nah, pertanyaan saya ini kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Tapi hukuman, kalau dibilang hukuman, tapi mereka belajar dengan saya. Nanti konsekuensinya di jam-jam terakhir, yuk kita turun bersih WC. Itu kalau menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi berarti bukan hukuman ya. Berarti kira-kira yang saya terapkan itu sudah benar atau tidak? Kalau untuk jangka panjang boleh, tapi mungkin lebih mengarah lagi nanti ke restitusinya. Jadi itu kalau punya ulama sudah masuk ke konsekuensi, udah bagus karena sudah konsep disiplinnya sudah ke arah identitas yang sukses. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu kalau di belakang itu biasanya kan mama sama kami gabungan, itu yang berbondong-bondong duluan tenang karena dia sudah tidak mau piket basic, jadi dia berbondong-bondong. Akhirnya yang biasanya bukannya jauh kan datangnya lambat nih, dia berusaha untuk datang lebih cepat. Ya contoh kayak menurut saya kebetulan si Hanif itu hampir bisa dibilang sering terlambat juga karena memang resikonya juga rumahnya jauh. Terus si Sultan itu kan rumahnya di strat 6, strat 4, tapi sampai sekarang masih juga terlambat. Termasuk tadi bukan bilang kok masih terlambat, berarti tenang donasi, saya sudah tahu konsekuensinya. Tadi sudah saya tanya Sultan, kamu kok masih diulangi? Enggak Bu, saya tadi kesiangan, berarti besok saya mau bangunnya lebih pagi. Saya cek datanya ternyata baru hari ini lagi dia terlambat.
Berarti Bu Amai sudah menjalankan konsep disiplin dengan identitas sukses atau konsekuensi. Betul yang tadi Bu Amai bilang, itu memang konsekuensi karena memang masih berhubungan sama apa yang dikerjakan. Kecuali kalau tadi Bu Amai sudah anak-anak sesuai, ya, sesuai. apa segala macam kan yang berhubungan dengan fisik lari lapangan ya, itu baru tidak sesuai. Saya pun tanya dengan mereka itu kalian bagaimana? Bukan karena ibu ngajak kita masih belajar, ngajak praktek, apa kalian lakukan ya? Nanti setelah jam istirahat, tapi ya barunya minta ampun. Berarti kan sebenarnya kita sudah melaksanakan ya, sadar kita sudah melaksanakan itu. Kalau begitu ya nggak bakalan disiplin. Iya betul. Nah, jadi di sini untuk konsekuensi ada penguatan jangka pendek, kemudian adanya monitoring berkelanjutan, sampai dengan tiap hari kan. Nah, selanjutnya ada stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan. Nah, seperti itu. Mungkin konsekuensi boleh dijalankan, tapi nanti kita harus tingkatkan lagi ke restitusi. Nah, restitusi ini yang paling Agak susah. utama. Agak susah juga kita jalankan susah. Apalagi kita yang di tingkat SD, mungkin kalau di SMP sama SMA dia diberi tanggung jawab. Tapi kalau untuk anak SD itu pasti harus diulang setiap hari. Ya. Untuk restitusi di sini ada yang pertama, murid itu akan lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang ketiga, dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Keempat, adanya kontrol dari diri masing-masing. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, nanti restitusi ini ada tindakannya, Bapak dan Ibu. Jadi ada namanya segitiga restitusi, di mana kita akan melakukan pendekatan kepada anak untuk memecahkan masalahnya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita yang ngambil keputusan, tapi kita mengajak diskusi dia untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada kita sudah membahas mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh di sini adalah murid tidak mengerjakan PR. Kalau dia hukuman, berarti guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 15 menit. Gurunya marah dan murid menjadi takut. Ini yang namanya bagian hukuman. Jadi kita memberikan hukuman sesuatu atas apa yang sudah dia lakukan, atas kesalahannya dia, tapi tidak sesuai dengan tujuan utama dari disiplin positif tadi. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensinya, kalau murid tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi dengan cara murid mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali. Masih berhubungan atau tidak? Kalau yang konsekuensi dengan tugasnya di atas? Masih. Nah, guru tegas, murid menghormati peraturan. Tapi konsekuensi ini tidak akan bagus dalam jangka waktu panjang. Iya, hanya akan bertahan sebentar. Karena nanti lama-lama murid akan merasa ya patuhnya ya karena ada konsekuensi dari apa yang harus dia jalankan. Kemudian yang paling terakhir adalah restitusi. Restitusi di sini murid tidak mengerjakan PR, maka apa yang harus dilakukan guru? Guru menanyakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi yang tadi saya bilang bahwa nanti di segitiga restitusi itu akan dibahas mengenai keyakinan yang ada di dalam dirinya, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Kemudian hasilnya adalah gurunya terbuka. Kita harus menampung apa sih curhatan anak-anak, apa sih yang mereka pinginin, apa sih kesalahan mereka, kenapa sih mereka seperti itu. Nah itu adalah bagian dari guru bersifat terbuka. Dan
begitu kita sudah paham murid kita, nanti akan terjalin yang namanya ikatan batin, ikatan emosi antara murid dan juga guru. Jadi akhirnya murid itu akan menghormati dirinya karena dia sadar dia juga akan menghormati orang lain. Karena apa yang dia lakukan itu salah dan nanti bisa merugikan kepada orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu adalah 5 posisi kontrol. Nanti yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Mubarok. Untuk materi yang tadi, apakah ada yang mau ingin disampaikan atau ada unek-unek yang disampaikan di forum? Monggo silakan kita diskusi cari permasalahannya, penyelesaiannya dan solusinya. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau didiskusikan atau tidak? Konsekuensi dan kontrol. Konsekuensi kontrol. Nanti kita bisa sharing lebih lanjut karena di kelas saya juga sama, kurang lebih. Nah, gimana Pak? Oh, nah, kalau yang namanya hukuman itu Pak, kalau zaman kita itu dari pagi sampai pulangnya nggak belajar. Kalau hukuman itu dia di luar jalur Pak. Di luar jalur. Misalnya kayak kalau ini kan tadi UAP bersihkan lingkungannya. Iya, Nah itu kan masih sama. Yang terlambat yang bersihkan tiket di tempat lain. Iya betul. Itu masih satu jalur. Kalau misalnya dia hukuman, misalnya saya terlambat di pelajaran Bapak. Nah nanti berarti saya harus misalnya keliling lapangan 10 kali, atau saya harus hormat bendera, atau saya harus push up di depan teman-teman saya. Itu yang namanya hukuman. Jadi tidak sesuai sama pembelajaran kita. Gitu. Kalau bisa sama kayak tadi, kalau ngerjain PR, dia suruh hormat di depan bendera sampai 15 menit. Ya, berdiri di depan kelas 15 menit. Kita itu belajar. Nah, itu kan tidak sesuai, keluar jalur. Kalau saya itu belajar, mereka belajar, itu belajar. Ayo anak-anak dan istirahat. Yang tidak piket pagi, kita piket siang. Enggak boleh itu. Betul. Dan hukuman itu biasanya bersifat fisik. Biasanya bersifat fisik. Karena saya pernah mengalami pada saat SMP. Itu saya pernah terlambat di jam olahraga dan saya tidak bawa baju olahraga. Itu yang hukum almarhum paman saya sendiri. Jadi saya disuruh ngerayap di lapangan basket SMP 5, bolak-balik itu selama 5 kali sama teman. Tapi ya kita nggak ada yang marah, kita nggak ada karena memang seperti itu gitu. Itu kesalahan kita, jadi kita memang sadar. Dulu kan Ya itu masih ada seperti itu. Kalau sekarang hanya kita memberikan dampak anak itu. ya, karena kita sekarang nggak boleh lagi sudah mukul kan Pak? Tidak boleh mukul, tidak boleh apa gitu kan. Cuma memang ada karakter anak-anak Ya mungkin karena pengaruh HP juga sih. lingkungan, kodratnya banget. Ya. Kodratnya dia, kodrat alamnya dia kan beda-beda. Dia berasal dari keluarga yang beda-beda. Kita kita harus tahu latar belakangnya dia. Ada anak yang mungkin berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Ada yang mungkin keluarganya broken, mungkin lingkungannya sekitarnya tidak mendukung seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Mungkin ada yang bertanyakan kepada Ibu? Tidak, oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Mubarok. Kepada Bapak Mubarok, dipersilakan. Terima kasih Bu Desi. Saya izin dulu sambil menyampaikan berdiri supaya lebih semangat. Bapak Ibu, materi yang kedua ini masih ada kaitan dengan budaya positif. Jadi kalau saya beri gambaran secara umum, mungkin begini, budaya positif ini
itu diharapkan lahir dari internal kita, internal diri sendiri, atau dari dalam diri siswa. Makanya nanti ada pembahasan tentang keyakinan positif. Kalau kemudian dari internal sendiri itu tidak bisa, maka akan lahirlah dari eksternal. Motivasi itu akan lahir dari eksternal. Inilah yang kemudian melahirkan ada hukuman, ada penghargaan, ada ini yang contoh tadi disampaikan oleh narasumber pertama sebagai bentuk kegagalan. Contoh yang gagal. Jadi kenapa disebut contoh yang gagal? Saya kasih ilustrasi begini. Bayangkan kalau seandainya penjara kita itu kan terbatas, tapi kemudian orang yang melanggar itu semuanya dimasukkan ke penjara. Kira-kira penjara kita itu akan penuh atau sedikit? Jawabannya akan kepenuhan. Ya. Oleh karena itu pemerintah kemudian merancang bagaimana pendidikan itu bukan lagi dengan pola pendekatan hukuman atau penghargaan, tapi dengan tadi restitusi, ya, dan juga yang tadi disebut adalah Mbak Desi yang sebelumnya konsekuensi, dengan konsekuensi itu pemahaman yang akan kita beri. Nah, jadi rekan-rekan semuanya bahwa budaya positif itu, ya, budaya positif, maka kita itu akan membahas dan melahirkan tentang atau membahas tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu sukanya yang tenang, tidak suka melanggar. Itu manusia itu, sifat dasar alamnya manusia. Kemudian juga manusia itu suka menghindar yang tidak enak. Kalau ada hujan turun, normalnya manusia itu tidak akan keluar rumah. Pasti maunya di kasur, pakai selimut, itu normalnya. Normalnya manusia ketika dia lapar, maka dia akan makan. Itu normalnya manusia. Nah, maka kemudian pada budaya positif ini kita akan dikenalkan tentang teori motivasi, teori kebutuhan manusia. Itu sebagai apa? Sebagai dasar wawasan guru untuk nanti ke depan dalam membangun keyakinan kelas, keyakinan yang positif, ya, dalam membangun apresiasi hukum atau hukuman kalau memang harus diberikan hukuman, atau restitusi, ya. Itu kemudian kita sudah punya gambaran bahwa manusia itu sifatnya begini, manusia itu teori motivasinya begini, bahwa manusia itu menurut teori motivasi itu dibagi ke dalam beberapa tingkatan, dari mulai yang paling dasar sampai yang tinggi terkait dengan masalah apresiasi. Itu seperti itu. Mungkin bagi kita tidak lagi membutuhkan bagaimana makanan, tapi di beberapa orang makanan sangat dibutuhkan. Nah, sehingga itu akan berbeda ketika seorang guru memberikan pengajaran kepada muridnya. Maka lahirlah konsep pembelajaran diferensiasi, di mana seorang guru itu akan menyiapkan berbagai konten, kemudian juga dalam pendekatan prosesnya, juga diferensiasi dalam produknya. Maka nanti ada 3 pembelajaran berdiferensiasi itu. Pertama konten, yaitu isinya. Contohnya saya mau mengajarkan tentang wudhu kalau guru agama, maka materi kontennya saya bisa siapkan poster wudhu, saya bisa siapkan video praktek wudhu, saya bisa praktekkan secara langsung wudhu.
atau juga bisa saya berikan anak-anak materi atau artikel atau tulisan terkait dengan penjelasan wudhu. Itu beberapa konten. Nanti kembali kepada peserta didik, ada yang membahas, ada yang cerna dengan oh saya bisa paham dengan membaca tulisan. Oh saya bisa paham kalau sudah melihat videonya. Oh saya sudah paham kalau nanti Pak Guru yang praktek. Itulah diferensiasi. Dan muaranya budaya positif itu adalah merancang supaya peserta didik itu nyaman, aman, dan happy untuk melakukan pembelajaran. Nah, maka di sini kelanjutan tadi materi yang disampaikan oleh narasumber bahwa kita sudah masuk kepada pemahaman di mana anak itu juga dan mungkin banyaknya dari anak-anak itu harus didorong, diberikan motivasi dari eksternal. Ya, dari eksternal. Itulah kemudian melahirkan restitusi. Restitusi ini sebetulnya dipakai di dunia hukum dan juga di bidang-bidang yang lain. Nah, di dalam materi pendidikan, sebelum kita membahas tentang restitusi, maka kita perlu mengetahui tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5. Yang pertama, guru itu menjadi penghukum, guru menjadi pembuat rasa bersalah, guru menjadi sebagai seorang teman, guru menjadi pemantau, dan terakhir menjadi manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini nanti akan mendasari guru ini lebih cenderung ke wilayah mana, apakah penghargaan, apakah hukuman, ataukah restitusi atau yang lain. Kalau kita misal sering dengan narasi kamu berdiri, nah, maka itu sebagai kontrol penghukum, ya. Kontrol penghukum. Atau kita sering menarasikan yang tadi sudah berapa kali Bapak beritahu, nah, Ibu kecewa, Bapak kecewa dengan sikapmu, menunjukkan rasa kita sebagai guru kecewa dengan kita selaku anak. Itu kita sedang membuat anak merasa bersalah. Betul. Seperti tadi misal, sudah Bapak rapikan, sudah saya simpul rapi, kenapa kok bisa terjadi kecelakaan lagi? Nah, itu juga menanamkan rasa bersalah kepada anak. Atau guru juga bisa menjadi teman. Ayo, jadi kita memotivasi anak. Ayolah, masa seperti itu kamu tidak bisa kerjakan. Ayo, bantu Bapak. Atau kita sering juga mengingatkan, bapakmu itu kalau di kampung, bapakmu itu sekarang di sawah, lagi nyangkul, lagi dirah, dan seterusnya. Itu menggali pertemanan, mengingatkan. Kita dengerin asal. Siapa? Anak Rumahnya bukan PNN itu. Oh yang ini orang Masih sama sekali yang anaknya sering bawa pacaran anak seperti oh sini ngerti bu. yang besar yang ini. Hah? Yang ini kan? Halik, Abdul Halik. Yang balik ya. Yang meninggalin pada ada meninggalin. Jadi punya Pak kita memperhatikan anak-anak. Iya besok. Saya tidak mau besok kedua ya besok dia ngomong. Nanti dia. Oh iya ini rekamnya. Rekam terus itu kayak Pak Jogja. Kita stop. Ada kemarin dari itu. Masih bikin dia videonya ya. Tapi nggak semua.
Bapak Ibu, setelah kita dengarkan azan, itu juga merupakan bagian contoh dari pola budaya positif, ya. Karena kita memberikan penghargaan terhadap waktu yang istimewa. Kalau dalam keyakinan kita sebagai orang Islam berarti harus menunjukkan bahwa di dalam suara azan itu ada syafaat. Jadi kalau kita tidak menghargai itu suara azan, berarti kita konsekuensinya kita tidak dapat syafaat. Nah, maka ini juga menjadi budaya positif yang bisa kita arahkan kepada anak-anak. Itu. Apalagi bahwa tadi konsep atau teori budaya positif itu lahir dari dua cabang, yaitu internal dan juga eksternal. Azan ini didengar oleh seseorang, kemudian dia merasuk ke dalam jiwanya, merespon dengan menjawab dan berdoa semoga muncul syafaat. Sementara bagi kalangan eksternal, suara azan ini akan mengheningkan suasana, sehingga dia orang itu kalau di dalam teori ketika komunikasi ya, itu sebelum materi utama disampaikan itu diperdengarkan musik, alunan musik gitu ya. Jadi ada mensuasanakan secara normal, karena tahapan ini ada kaitan dengan restitusi nanti ya. Karena restitusi itu adalah apa? Menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi siswa salah, kita tahu siswa itu salah, maka kita ingin supaya dia menyadari kesalahannya. Supaya dia menyadari kesalahannya, kalau bahasa sederhananya, ini anak tampilannya acak-acakan, kita ambil cermin. Nah, coba kamu lihat ke cermin ini. Coba tampilanmu, rambutmu rapi apa acak-acakan? Oh iya Bu, ini kayaknya acak-acakan ini. Nah, jadi dengan cermin itulah kita menjadikan sarana anak untuk mengenali kesalahannya itu. Baru kemudian guru itu kita mengingatkan akan keyakinan bersama, keyakinan kelasnya yang sudah dibangun. Nah, jadi meskipun sejenak tadi kita mendengarkan lantunan azan, itu juga saya kaitkan bahwa itulah sejatinya budaya positif bagi kita. Dan ingat, profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia jabarannya akhlak pribadi, akhlak lingkungan, akhlak sosial, akhlak berwarga negara. Nah itu. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita tahu 5 posisi kontrol, guru itu sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Dan lebih banyak itu memang lebih nikmat bagi kita itu ketika guru berseloroh. Anak salah, kita berseloroh. Nah, sudah Bapak ingatkan. Nah, itu menanamkan bahwa kamu bersalah gitu. Itu posisi kita di situ kebanyakan guru. Ya. Kebanyakan seperti itu. Kan sudah diingatkan dan seterusnya. Nah, maka nanti kita akan coba memperbaiki kesalahan anak itu dengan kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana? Nah, contohnya, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji dengan ibu, kenapa sekarang terlambat lagi? Nah, ada kesalahan anak, dia datang terlambat, tapi kita tidak menembak atau menyalahkan dia kesalahannya. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga kita mengajak, yuk besok lebih pagi lagi. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, apa kamu tahu jam berapa kita memulai? Kamu sudah melanggar apa dan konsekuensinya apa? Nah, tadi dicontohkan oleh Bu Amai, ya. Kamu terlambat, ayo apa
Kesalahannya apa? Konsekuensinya apa? Ketika bicara konsekuensi, itu artinya sudah ada keyakinan kelas. Artinya apa? Anak itu sudah paham, oh ya saya terlambat ini saya pasti akan diminta begini. Nah itu seperti itu. Nah tapi tadi ada diskusi ringan ya, eh, apa namanya hukumannya. Nah itu ketika ada peraturan hukumannya ini dan itu biar terpisah. Kemudian posisi kontrol itu sebagai manajer. Contoh ungkap pernyataannya adalah apa kamu tahu kesalahanmu, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah ini yang biasanya itu memang bisa kita terapkan di anak SD, tapi juga ini membutuhkan tadi keyakinan kelas yang sudah matang, budaya positif yang sudah terjaga, sehingga yang ini tuh bisa. Karena apa? Bicara manajer itu berarti kita dalam satu kesatuan, saling terkait. Kalau bicara manajer, kita satu kesatuan dan saling terkait. Nah, saya ambil contoh, kita sekolah mendapatkan adiwiyata nasional. Tentu bukan 1-2 orang guru atau satu kepala sekolah, tapi semua warga sekolah, ya siswanya, ya gurunya, dan juga warga yang lainnya. Maka ketika satu tidak mendukung, maka inilah ada apa namanya sesuatu yang tertinggal. Nah, ketika sesuatu yang tertinggal terjadi, maka rangkaian itu tidak akan terbentuk. Nah, maka posisi manajer ini betul-betul harus berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sudah dibangun secara bersama-sama oleh anggota kelas. Nah berikutnya, nah ini tentang keyakinan kelas. Pengertian keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi keyakinan kelas ini kalau kita lihat di sekolah kita itu sudah ada. Seperti papan poster-poster di kelas-kelas ya. Di sini apa namanya? Nah ini biasakan 6S, senyum, sapa, salam, salim, sopan, santun, atau lisa, lihat, sampah, ambil. Itu merupakan keyakinan-keyakinan positif yang akan melahirkan budaya positif di sekolah dan di lingkungan kita. Jadi keyakinan kelas itu bisa menggunakan nilai-nilai yang positif, dogma, ajaran-ajaran agama, aturan-aturan kehidupan. Nah itu seperti itu. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kembali ke keyakinan itu berarti apa? Diri sendiri. Maka yang harus dimunculkan adalah kesadarannya. Nah, yang harus dimunculkan adalah anak itu sadar dengan dirinya. Anak sadar dengan kepentingannya dia sekolah. Guru sadar dengan kepentingannya menyiapkan materi pembelajaran ini dan seterusnya. Sehingga kadang misal ada guru A, saya pinjam perangkatnya, waduh enggak bisa, ini saya juga mau memberikan materi tentang pencernaan menggunakan video. Jadi LCD-nya enggak bisa. Nah, itu menunjukkan apa? Saya berkepentingan dengan perangkat ini sehingga tidak bisa kita pinjamkan ke orang lain dan seterusnya. Itu sudah menjadi keyakinan kelas yang kita bangun bersama. Dan ini harus dibangun secara bersama-sama itu keyakinan kelas. Nah, kemudian bagaimana sih cara atau tahapan pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas dapat dibentuk dengan beberapa ketentuan atau beberapa langkah. Yang pertama berupa pernyataan universal. Pernyataan universal, misal bahwa kita itu sebelum melakukan sesuatu, berpindah dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain, kita memerlukan kondisi yang tenang. Maka sebelum kita memulai KBM, biasanya kita perintahkan anak-anak duduk rapi, siap, berdoa. Nah, berdoa. Ketika berdoa itu sebetulnya kita sedang menggunakan
nilai-nilai universal bahwa manusia secara manusia dimanapun dia berada itu membutuhkan ketenangan sesaat sebelum dia melakukan aktivitas. Paling tidak, nah, kalau di dalam olahraga tarik nafas dulu, pemanasan dulu, nah itu paling tidak seperti itu. Nah ini berupa pernyataan universal. Kemudian dibentuk dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, dibentuk dalam seperti ya Lisa tadi, lihat sampah ambil. Nah, jangan keyakinan kelas tidak boleh pura-pura melihat membiarkan sampah. Nah, itu. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian dibuat sedikit agar mudah diingat. Jadi kayak kata-kata atau kalimat iklan. Jangan kayak visi dan misi itu kepanjangan, susah. Ya, jadi simpel, sederhana, mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau misal di kelas kita ada wastafel, maka berarti itu harus dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Kelas yang tidak punya wastafel, ya tidak perlu memasukkan aturan tentang penggunaan wastafel karena bendanya tidak ada, akan menyulitkan nantinya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi membangun keyakinan itu bersama. Apa dampaknya? Dampaknya ketika tadi contoh Ibu Amai menyampaikan kepada siswanya, kamu terlambat, apa konsekuensinya? Oh iya Bu, tahu dia. Kenapa? Dia sudah membangun kebersamaan dan apa? Tidak timbul rasa marah, rasa dendam. Kenapa? Ini kesepakatan bersama. Saya tahu Pak, karena dilihat guru sudah jauh-jauh rumahnya, datang lagi sudah lebih pagi. Mereka akan itu sudah tertanam. Jadi dia berbondong-bondong nggak mau terlambat. Nah, seperti itu. Artinya keyakinan kelas sudah membentuk daripada budaya positif di pagi hari. Nah, di kelas itu kan saya kasihkan itu keyakinan kelasmu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya, betul. Kayak pramuka berarti. Oke. Cuma kalau di kelas kan nggak boleh panjang. Ya, harus sederhana. Ya, harus sederhana kalimatnya. Baik. Kemudian tentang restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada kondisi, ada kesalahan, dan kemudian apa? Murid itu dengan nyaman kembali ke lingkungannya. Gitu. Jadi ketika tadi ada murid yang terlambat, kemudian kena konsekuensinya, dia pasti yang lain sudah tenang ini. Sudah tenang, dia sudah melewati waktu 15 menit, sudah berdoa, sudah siap dengan tulisannya, dengan buku-bukunya. Sementara ini anak baru datang, baru duduk. Karena baru selesai menjalankan konsekuensi keterlambatannya. Nah, maka disinilah harus ada si anak ini harus ketika kembali ke kelompoknya, dia sudah dalam kondisi tenang. Nah, itu seperti itu. Nah, maka inilah pendekatan restitusi yang sebagai pembangkit motivasi siswa untuk menciptakan budaya positif. Dan ciri-ciri daripada restitusi ini adalah apa? Di antaranya mengubah kesalahan menjadi keberhasilan. Mengubah kesalahan menjadi keberhasilan. Loh, kok bisa? Ini kan salah. Kenapa disebut keberhasilan? Gitu. Ambil contoh tadi barusan anak murid kita kena tersayat ya. Kemudian menangis. Setelah itu kita berikan peringatan 5 kontrol tadi, mau penghukum, mau pemberi rasa bersalah, mau pengontrol, mau sebagai teman atau mau sebagai manajer. Setelah diperbaiki lukanya, barulah kemudian kita memposisikan anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Apa diantaranya? Hindari tempat-tempat yang banyak benda-benda berbahaya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sehingga anak ini merasa, oh ini
besok saya akan menghindari tempat itu, dia menjadi berhasil akhirnya dengan keselamatan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, jadi tidak merusak. Itu enaknya menggunakan pendekatan restitusi. Hubungannya tetap enak. Karena apa? Kita tidak memposisikan bahwa guru itu adalah penentu segala-galanya, tidak. Gitu. Dengan itu hubungan jadi enak. Anak meskipun kemarin bersalah, dia melihat kita, dia merasa nyaman. Sehingga ketika mau belajar lebih nyaman lagi. Bayangkan kalau kita dari awal semester, hari pertama semester masuk sudah memberikan penghukuman yang sedemikian, itu anak merasa, waduh, ini berarti 1 tahun ke depan ini saya tidak nyaman sama Bapak Ibu guru ini. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, menawarkan bukan memaksakan. Menawarkan. Kenapa? Menawarkan karena kita mengingatkan, kita punya keyakinan kelas loh. Kita punya kesepakatan kelas loh. Ayo kita taati bersama untuk mencapai keberhasilan secara bersama-sama. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan pendekatan restitusi ini, guru itu menuntun siswa, mengemong siswa untuk apa? Untuk saya perlu memperbaiki. Saya di situ letak kelemahan dan kesalahannya dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ciri restitusi ini adalah fokus pada karakter dan juga solusi penyelesaian. Fokus kepada nilai itu, solusi penyelesaiannya. Jadi ya betul itu ada masalah, ada pelanggaran dan seterusnya. Maka penyelesaiannya itu seperti apa? Itulah pendekatan restitusi. Berikutnya, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, jadi ini merupakan panduan umum lah ya, atau nilai-nilai universal bagi seorang guru. Guru itu sudah harus standar kepribadiannya. Makanya ada kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, ya, juga kompetensi sosial. Itu guru harus. Kalau guru agama ada tambahan satu lagi, kompetensi spiritualnya. Itu guru agama. Nah, jadi kepribadian seorang guru itu harus ada standarnya. Profesionalisme guru juga sama dan seterusnya. Kemudian guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu sebagai seorang among. Among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, untuk supaya guru itu bisa disebut dengan among tadi, mengemong tadi istilahnya itu, maka kita ambil contoh dalam segitiga restitusi itu, yang bisa kita lakukan atau tahapan yang harus kita lakukan itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anaknya dipanggil, kemudian dia bercerita, gitu. Mengalir saja, mengalir seperti itu. Kemudian yang kedua, yang langkah-langkahnya itu adalah guru. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ambil contoh kelas 6 istirahat, jam masuk, anak-anak main kartu. Saya lihat, saya foto, saya video. Nah, langsung sudah muncul reaksi. Dia tahu kalau mereka bersalah itu. Setelah itu coba kita lakukan dialog. Kalian tahu tidak kalau itu salah? Tahu, Pak. Loh, kamu kok bisa dapat kartu? Dari mana? Dari pos ronda, Pak. Kok bisa? Loh, ini kok karena masyarakat di lingkungan saya tiap malam begini, Pak. Rame, kayaknya seneng, Pak. Oh, begitu. Kamu tahu dampak akibat kalau kamu keseringan main ini? Belum tahu, Pak. Nah, kita sampaikan. Oh, begini. Nah, jadi menstabilkan identitas mereka, bahwa mereka adalah siswa, harus mengikuti proses pembelajaran, jangan sampai berbuat layaknya orang dewasa. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, itu perbuatan yang tidak baik, tidak cocok bagi seorang pelajar. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan.
Nah, menanyakan keyakinan, kira-kira cocok enggak kamu itu sebagai seorang murid, terus kemudian di sekolah sudah baca Quran tadi, sudah baca Asmaul Husna tadi, terus mainan kartu. Akhirnya dengan kesadaran sendiri mereka mengakui, dan ketika kita menggunakan restitusi tadi, hubungan anak-anak dengan gurunya tetap biasa dan terjalin normal saja. Nah, Bapak Ibu, selesai sudah materi yang saya bawakan tentang budaya positif dari mulai tentang budaya positif, disiplin positif, kemudian juga tentang motivasi, kemudian kebutuhan manusia, kemudian juga tentang hukuman dan penghargaan, konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Itu semua tema-tema itu semua itu dirancang dalam rangka untuk menghasilkan budaya positif di kelas. Ketika kelas itu kondisinya sudah positif, sudah bagus, sudah baik, maka menunjukkan bahwa kelas tersebut nyaman, aman untuk dilakukan transfer pengetahuan, untuk dilakukan pembiasaan karakter yang baik, untuk dilakukan pemberian internalisasi nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Nah, sama halnya dengan pesawat. Pesawat ketika mau landing tidak boleh ada apapun di landasan pacu. Sehingga segala sesuatunya itu dibersihkan. Ketika terjadi satu saja, misal ada kerikil kah atau ada air kah, maka akan dialihkan di tempat yang lain. Itulah juga sama dengan pendidikan kita, dengan bagaimana kita mengelola kelas kita, pembelajaran kita yang bermuara kepada potensi anak didik kita. Mungkin itu sebelum itu mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan. Bu Miss, biasanya di kelas dasar ini budaya positifnya itu berapa bulan bisa dibentuk? Kalau kelas 1 dan kelas 6 tentu berbeda. Masuk semester 1 langsung keyakinan kelas, kesepakatan kelas, langsung terbentuk budaya kelas. Kalau kelas 1 mungkin bisa diceritakan. Karena dia itu masa transisi, masa transisi anak, jadi kita melihat dulu karakternya anak, ya kan? Terus melihat itu kan, si ini begini, si ini begini, sampai saat ini itu saya telusuri, saya lihat murid saya sendiri itu begitu Pak. Bagaimana kita itu bisa ini loh, kamu yang begini, kamu yang begini, nggak bisa fokus. Sosial emosionalnya itu kita untuk mengontrol itu susah Pak. Seperti kemarin sampai saya tuh sudah meledak juga emosi saya. Kenapa sih anak ini yang satu ini dipukul begini, dipukul, tapi dilihat nanti teman yang ngelihat dia mukul, balas. Yang satu lagi melihat lagi mukul, yang namanya pakis gitu. Karena anak itu nggak fokus, kita ajak ngomong, dia menangkapnya juga lain. Gitu. Ternyata untuk mencari budaya positifnya si anak ini susah, gitu. Ya, kalau untuk yang lain kita sudah tahu ya karakternya si anak. Untuk mengontrol si 1-2 orang ini. Satu anak ini 2, kalau saya 2. Oh 2. Yang satu ini susah, kalau yang 2 sudah bisa saya komplain. Ternyata yang satu ini Pak, saya telusuri nggak bisa juga dilepas. Kalau sudah saya ngomong, kamu kembali ke tempatmu. Nah, dia bilang, guru jahat, langsung dia nungging di bawah meja, ngambek. Ternyata kita bisa mencari celahnya. Kita bisa mencari celahnya si anak itu tadi. Yang satu saya bingung. Celahnya itu bagaimana gitu loh, apakah si anak ini punya karakter yang unik atau keistimewaannya dia. Kayak kemarin kita ngisi Sulenjar itu ya Bu Amaya itu ada apa sih namanya, keunikan, apa istimewa, istimewa. Nah, mungkin si anak ini tadi yang seperti yang dimaksud itu. Iya.
Jadi sekarang itu kelas 1 jalan 4 bulan ya. Ya, 4 bulan ya. Kira-kira dari 4 bulan itu budaya positif apa yang sudah terbangun? Itu. Jadi kan kita tidak mesti harus banyak gitu ya. 1 sampai 10 enggak. Sedikit demi sedikit gitu kan. Misal masuknya kelas, piketnya. Untuk budaya positif ini yang sudah muncul sih kalau untuk kelas 1 ya mungkin sudah tertib untuk bagi Ketertiban. terus sebelum dia masuk itu dia juga sudah ini mandiri udah mandiri untuk dia berdoa sendiri. Iya. Menyiapkan proses pembelajaran ya. Sudah bertanggung jawab. Oh, misalkan ini ada sampah sudah kita nggak teriak-teriak lagi, sudah diangkut ini karena sudah menjadi kebiasaannya dia. Artinya budaya positif meskipun di kelas 1 baru 4 bulan tapi sudah bisa terbentuk gitu ya. Bisa terbentuk. Budaya seperti budaya nakes tadi kan sudah kita laksanakan. Iya. Itu sih budaya positif. Betul. Kita sudah bertanggung jawab gitu ya. Tantangannya tadi kecerdasan istimewa. Nah, ya maka pendekatan tadi hukuman, penghargaan, apresiasi, restitusi. Nah, ini kira-kira mana yang bisa dipakai? Bisa jadi meskipun tadi ada penilaian gagal identitas gagal dalam pembentukan budaya positif, namun kadangkala itu bisa menjadi pemicu untuk mengenalkan. Nah, itu seperti itu. Mungkin bahasanya dia baru mengenal kalau diistilahkan dengan kamu saya hukum. Nah, itu. Kayaknya pakai kekerasan. Makanya kemarin itu pakai sudah ada satu-satunya sudah bingung saya Pak karena saya tuh sudah sabar nih karena sudah kita akan memasuki mau di akhir semester kan sudah berjalan 4 betul bulan, kan? Tuntutan capaian pembelajaran materi kadang saya juga searching juga itu kan di YouTube bagaimana ini sosial emosionalnya anak nih kok nggak terkontrol dan juga saya juga sering cerita ke adik ipar saya itu kan dia juga pernah jadi coachnya di anak-anak terapis ya itu ternyata begitu memang Pak susah kita untuk mencari waktunya. Berarti kalau kita lihat dari kasus kelas 1 kelas Ibu Miss ini bahwa budaya positif itu sudah terbentuk ya. Budaya positif sudah terbentuk, tinggal kadangkala kita itu masih sebagai guru masih fokus kepada 1-2 anak yang kecerdasan istimewa tadi. Sehingga dalam hal ini 5 kontrol guru tadi, 5 kontrol guru, penghukum, pembuat salah, pembuat bersalah, kemudian manajer teman atau pengontrol, pemantau atau manajer itu bisa kita lakukan. Mana-mana yang sekiranya bisa kita coba saya dekati dengan pendekatan ini sebagai pendekatan pertemanan. Oh ternyata dia tidak mau dekat. Besok kita dekati dengan pendekatan kontrol. Oh ternyata belum mau. Maka kita dekati dengan pendekatan penghukum. Wah ternyata mau ini. Nah, berarti mungkin tahapnya di situ. Makanya tadi disebut apa? Kecerdasan istimewa. Jadi bisa nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 4, nomor 2. Jadi 1, 2, 3 penghukum, pembuat salah itu tidak mesti harus berurutan. Kadang-kadang kita bisa mempraktekkan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Namun yang harus kita ingat adalah apa? Kita harus mengkondisikan anak ketika dia bersalah. Pertama dia harus menyadari kesalahannya. Setelah itu kan proses validasinya itu. Baru kemudian kita luruskan mana yang keliru. Maka dalam hal ini pendidikan antri sebelum masuk kelas itu adalah pendidikan yang sangat berharga. Sangat berharga sekali. Kita kadangkala melihat orang antri tapi responnya tidak ada. Tapi begitu lihat orang pandai ngomong, berdebat dan seterusnya, kita acungi jempol. Nah, itu juga kita perlu mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan
kita bagian dari orang yang tidak mendukung budaya positif tadi. Kalau kita mendukung budaya positif, maka antrian dimanapun kita acungi jempol, dan itulah pendidikan yang bisa kita tanamkan ke anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ini ya tadi kita coba gali di lapangannya, karena Ya, Pak. modul ini Kebetulan berarti Pak Isya, Pak Is ya. Iya. Nah, waktu upacara ya mungkin Bu Tati, ya Bu Tati ya, dia berdiri di belakang barisan guru nih. Saya lewat lah, kenapa kamu saya nggak baris sama teman-temannya? Saya mau jadi kayak Pak Guru. Ya Iya. nanti ya Senin depan saya bilang itu baris dulu sampai ke belakang baru mau. itu pendekatan pertemanan, ya sudah baris dulu sana. Nah itu kalimat kecil tapi sederhana, dan anak itu nurut. Ya, anak itu nurut. Setelah apa? Keinginannya diiyakan. Ya, dia aku pengen baris kayak Pak Guru. Iya sudah boleh, tapi kamu baris di belakang. Nah, itu ciri-ciri pendekatan restitusi. Jadi sebetulnya kita juga sudah banyak menggunakan pendekatan ini. Cuman kadangkala tadi emosi kita masih menonjol, sehingga kadangkala dari 28 siswa, 2 yang kecerdasan istimewa itu yang kita fokuskan. Maka sekarang dengan adanya budaya positif ini, kalau seandainya budaya positif sudah terbentuk, ya, maka itu kita teruskan. Karena tadi teorinya adalah motivasi lahir dari dalam diri dan motivasi lahir dari eksternal. Nah, dari ketika eksternal itu sudah terbentuk, dengan sendirinya anak yang satu atau dua orang ini, dia akan mengikuti dengan budaya-budaya positif yang ada. Nah itu seperti itu, dan itu harapan kita semuanya. Ya. Sudah berbagai varian dan virus Ya. sudah saya keluarkan kalau saya amati sih sebenarnya dalam kelas yang banyak dia tidak pernah lihat. Kita kan banyak ngurusin anak-anak yang lain nih yang karakternya dia beda sendiri. Jadi itu yang kemudian kita mendapatkan fokus. Nanti juga kayaknya bertambah usia ya mesti akan pasti sih. Iya. Kevin kayak apa sekarang? Kevin itu kayak Sama kayak ini. nggak ada perubahan. Sudah ada usia. Ada. Dulu nih. Itu saya lihat nggak terlalu Sudah sudah tenang. Tapi kalau saya lihat itu budaya positif. Budaya positif ini kata kuncinya. Coba kalau seandainya lingkungan kita tidak tercipta budaya positif, maka akan menjadi tambah ndak jadi itu. Jadi dengan sendirinya anak ini ketika dia mau hadir dengan kecerdasan istimewanya gitu kan, bahasa sederhananya itu mau nakal gitu ya, dia menjadi malu sendiri. Dia mau nakal sama siapa? Sementara teman-temannya, saya mau ikut paduan suara, saya mau ikut eskul ini, setelah ini saya akan ke perpustakaan, setelah ini saya akan ada kegiatan. Sehingga yang punya kecerdasan istimewa ini dengan sendirinya, aku enggak punya tempat di sini itu, enggak punya teman akhirnya. Jadi berpikir itu. Maka saya melihatnya bahwa budaya positif itulah yang hadir sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Nah itu. Jadi mudah-mudahan materi yang disajikan hari ini tentang budaya positif, tentang kebutuhan manusia, motivasi, teori motivasi, kemudian hukuman, apresiasi, penghargaan, dan restitusi, serta keyakinan kelas menjadi tambahan wawasan bagi Bapak Ibu Guru dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan juga di kelas-kelas Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala apa yang kami sampaikan dalam seminar kali ini. Saya Pak Mubarok bersama Ibu Desi Dovia sebagai calon guru penggerak angkatan 9 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Kepala Sekolah
dan juga rekan-rekan semua atas partisipasi dalam acara diseminasi penyebaran konsep atau pemahaman terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah.